Nah, ini ada berita dari bentengsumbar.com. Ya, melihat judulnya saja menurut saya sudah lucu ya. Yaitu Refly Harun soal rezim Jokowi. Sebenarnya apa prestasi pemerintahan negara ini? Ya, kalau dilihat dari berita-berita dan yang telah dirasakan oleh masyarakat, ya terlebih tentang infrastruktur, tentang kesehatan, tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali kok. Ketika Refly Harun melihatnya tidak dengan kebencian, tidak dengan kedengkian, pasti prestasi Presiden Joko Widodo pasti akan sangat banyak sekali. Nah, bahkan di sini yaitu sangat banyak prestasi dari Presiden Joko Widodo semenjak memimpin di satu periodenya pada tahun 2014 yang lalu. Saya masih ingat betul ketika Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden, apa yang langsung dikebut pembangunannya, yaitu saya masih ingat betul, yaitu langsung di Papua, membuat jalan-jalan, membuat jalan baru, dan bahkan juga pada saat itu BBM di sana sangat mahal dan juga sangat langka. Akhirnya Presiden Joko Widodo menerapkan BBM satu harga. Itu terobosan menurut saya yang keren sekali, yang bertahun-tahun tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelum era Presiden Joko Widodo. Nah, bahkan juga yaitu Freeport yang bertahun-tahun dikelola oleh asing. Kini Freeport juga sudah di tangan Indonesia, dan bahkan 51% saham itu juga sudah di tangan Indonesia. Dan bahkan kemarin pada tahun 2022 Freeport menyetor ke kas negara sebesar 90 triliun. Dan bahkan bos main ID pada saat itu negara sudah untung. Nah, itu yang keren. Dan bahkan juga tambang-tambang yang lainnya yang dulu dikuasai oleh asing selama berpuluh-puluh tahun dan tidak bisa terlihat oleh presiden-presiden sebelumnya, itu juga sudah dieksekusi oleh Presiden Joko Widodo. Dan akhirnya tambang-tambang yang dulu dikuasai asing sekarang ini juga sudah di tangan Indonesia. Itu yang keren. Kurang apa coba prestasi dari Presiden Joko Widodo? Dan bahkan pada tahun 2024 untuk pertanian dan untuk air bersih, suplai air bersih, Presiden Joko Widodo juga sudah membangun 61 bendungan pada akhir 2024 besok. 61 bendungan loh. Bendungannya juga tidak main-main. Bendungannya sangat berguna sekali untuk pertanian dan bahkan untuk mensuplai air bersih dan juga untuk mengurangi banjir. Ini yang keren lagi. Kesehatan juga. Sekarang ada BPJS. BPJS juga semakin hari semakin berbenah dan akhirnya juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Infrastruktur jalan. Masih banyak lagi kok prestasi dari Presiden Joko Widodo yang saat ini bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, di sini juga dari CNBC membeberkan membeberkan prestasi dari Presiden Joko Widodo. Nah, di sini pada tahun 2021 Jokowi mengupakan bahwa infrastruktur merupakan pondasi penting, satu demi satu sudah mulai selesai. Dalam 6 tahun terakhir pemerintahan Jokowi telah membangun 1.640 jalan tol. Sementara itu jalan bukan tol yang sudah dibangun sudah mencapai 4.600 km. Juga 15 bandara baru dan 38 ekspansi dan perbaikan bandara lama. Pelabuhan kita telah bangun 124 pelabuhan baru. Untuk tahun ini pemerintah telah membangun 22 bendungan. Jokowi lantas menjanjikan ada 65 bendungan yang rampung pada tahun 2024. Nah, itulah prestasi dari Presiden Joko Widodo yang kelihatan loh. Sebagai tuan rumah saja Presiden Joko Widodo mendapat banyak pujian di berbagai negara di dunia. Bahkan kemarin menyelenggarakan G20 juga mendapat pujian yang sangat berkesan. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh bocah tua nakal, Zainal. Hanya orang buta hatinya macam Refly Harun yang nggak bisa melihat hasil yang dicapai pemerintahan Jokowi. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar netizen itu banyak yang mendukung Refly Harun atau justru sebaliknya mendukung Presiden Joko Widodo. Ya, memang kalau dari berita-berita yang beredar, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama ini meresmikan jalan tol, meresmikan bendungan, meresmikan bandara, meresmikan pelabuhan, itu juga sangat banyak sekali di media-media. Dan kalau kepengen mencari tahu prestasi Presiden Joko Widodo sebenarnya tidak sulit, karena di media maya, di media sosial itu sangat bertebaran sekali prestasi dari Presiden Joko Widodo. Nah, di sini dari Dori Janas, salah satu prestasinya membuat gerombolan barisan sakit hati pecatan menjadi dungu bintol.
Iya memang, kalau tidak berprestasi kepuasan masyarakat, Indonesia tidak mencapai 80%. Nah, dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo, 80% itu saja menunjukkan itu prestasi dari Presiden Joko Widodo. Ya, kemungkinan yang 20% atau 18% itu ya gerombolan dari Refli Harun dan kawan-kawannya. Kebencianlah yang membutakan mata hatinya. Diduga dia itu profesor kadrun. Buktinya, sebaik apapun yang dibuat pemerintah, bagi mereka semua itu tidak berarti apa-apa karena hati mereka penuh kebencian, buta mata, dan ditambah sakit hati tidak ada obatnya. Dipecat dia marah. Apakah akibat menonjobkan terus berkurang income? Yang jelas Jokowi sudah berprestasi banyak dan yang paling penting sudah bikin pusing Refli Harun. Prestasinya memecut Refli Harun dan kawan-kawan. Mungkin alasan sebenarnya dia dipecat itu karena melihat fakta saja nggak mampu. Gunakan matamu, jangan hati. Katanya yang berpendidikan lebih tinggi dari orang lain. Ya, seperti itulah. Dari sini malah Refli Harun dirujak oleh netizen-netizen dari cuitan bocah tua nakal yang men-screenshot sebuah artikel berita Refli Harun soal rezim Jokowi. Sebenarnya apa prestasi pemerintahan saat ini? Nah, dari sini saya penasaran ya. Kira-kira ada apa benar berita ini? Yaitu dari bentengsumbar.com. Nah, di sini dari Radar Aktual, Refli Harun sebenarnya apa prestasi pemerintahan Jokowi? Nah, kepemimpinan Presiden Joko Widodo secara resmi akan berakhir 2024 mendatang. Meskipun akan segera berakhir, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat masih merasa skeptis terhadap apa yang Presiden Jokowi lakukan. Nah, di sini Refli Harun meminta orang-orang yang mendukung Jokowi untuk mengaku jujur kalau di rezim Jokowi masih banyak kekurangan yang dimiliki pemerintahan. Misalnya dalam pembangunan infrastruktur muncul juga fakta kalau utang Indonesia menggila. Presiden Jokowi memulai untuk menegakkan kemakmuran dan kesejahteraan tersebut, tapi jangan lupa pembangunan infrastruktur itu juga dengan hutang luar negeri gila-gilaan. Jadi kita harus balance, terang Refli Harun. Refli Harun sendiri sebenarnya tidak masalah mengakui beberapa aspek dalam pemerintahan Jokowi yang terbilang bagus. Contohnya ketika International Monetary Fund menyebut kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia di tangan Jokowi lebih baik dibanding negara lain. Ini merupakan salah satu pencapaian yang bagus bagi Indonesia. Meskipun Refli Harun menyebut kalau ini bisa saja merupakan basa-basi diplomasi. Terlebih ada juga data yang mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi di era Susilo Bambang Yudhoyono lebih tinggi dibanding Jokowi. Nah, jadi tidak usah seperti ini ya. Menurut saya fakta yang paling mencengangkan yaitu dari hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 80%. Itu merupakan sesuatu yang bisa membuat Refli Harun terdiam dan bahkan juga semakin pusing. Ya, apapun komentar dari Refli Harun, entah Presiden Joko Widodo tidak ada prestasinya, entah Presiden Joko Widodo plonga-plongo atau apalah, yang jelas prestasi Presiden Joko Widodo yaitu 80% lebih masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Nah, itu saja menurut saya sudah cukup untuk membuat Refli Harun terdiam.